Apakah mitologi kita, mitologi leluhur Nusantara itu masih relevan hingga saat ini? Di era teknologi yang kian canggih, di era ilmu pengetahuan yang semakin maju pesat. Disclaimer aja, saya bukan ahli budaya, saya bukan tokoh masyarakat, saya bukan ahli spiritual, apalagi paranormal. Saya hanya mas-mas Jawa yang kebetulan aja senang bahas-bahas hal-hal yang menurut saya menarik dan kadang-kadang mungkin absurd untuk dibahas ya. Sebagai mas-mas Jawa yang sejak kecil sudah diperkenalkan dengan mitos, legenda yang hidup dan berkembang di masyarakat Jawa, saya hidup di lingkungan masyarakat yang cukup pada waktu itu ya, menjunjung tinggi adat istiadat serta kepercayaan setempat, dalam hal ini kepercayaan masyarakat Jogja ataupun legenda dan mitologi yang barangkali mungkin erat kaitannya dengan sejarah Yogyakarta dan sejarah keraton. Salah satunya kalau di Jogja ada mitos atau legenda tentang Nyi Roro Kidul atau Kanjeng Ratu Kidul ya. Beberapa orang beranggapan bahwa Nyi Roro Kidul itu berbeda dengan Kanjeng Ratu Kidul. Ada juga beberapa sumber atau beberapa pihak yang menganggap sama kedua sosok tersebut. Belum lagi kalau di Gunung Merapi ada yang namanya Ki Sapu Jagat ya. Ki Sapu Jagat ini dipercaya dulu adalah abdi dalem atau barangkali juru kunci ya di Gunung Merapi kalau tidak salah, yang pada akhirnya menjelma menjadi sosok penjaga atau yang tinggal di Gunung Merapi. Nah, sehingga mitos-mitos seperti Kanjeng Ratu Kidul atau Ki Sapu Jagat itu menjadi mitos yang cukup membentuk pribadi saya ya ketika saya kecil hingga sekarang gitu. Nah, pertanyaannya kemudian dengan teknologi yang kian berkembang, dengan ilmu pengetahuan yang kian maju, apakah legenda-legenda tersebut atau mitos-mitos tersebut masih relevan? Kita tahulah bahwa Kanjeng Ratu Kidul atau Ki Sapu Jagat tersebut kalau harus dibuktikan secara empiris pasti tidak terbukti atau bahkan tidak bisa begitu ya dibuktikan secara empiris. Kalau kita pandang secara materialisme pasti nggak nyambung. Legenda atau mitologi-mitologi yang biasanya berkembang di masyarakat atau leluhur Nusantara itu pasti tidak bisa dibuktikan secara materialisme atau secara ilmu pengetahuan yang sifatnya empiris. Tapi kemudian pertanyaannya, apakah legenda atau mitologi tersebut masih relevan untuk kita bahas atau bahkan kita ajarkan ke anak-anak kita? Atau jangan-jangan mitos-mitos tersebut sebenarnya adalah cara nenek moyang kita, cara leluhur kita untuk mengejawantahkan konsep tentang nature's right, tentang hak alam. Konsep tentang nature's rights atau hak alam itu sudah cukup berkembang meskipun penerapannya masih tergolong belum lama. Pada tahun 1972, seorang profesor hukum di Amerika yang bernama Christopher D. Stone menerbitkan karya tulis monumentalnya yang berjudul Should Trees Have Standing. Jadi Should Trees Have Standing tersebut adalah karya tulis dari Christopher D. Stone yang mencoba mempertanyakan dan meredefinisikan ulang konsep-konsep terkait hak, khususnya hak yang berhubungan dengan alam atau nature's rights. Stone mempertanyakan apakah sebaiknya alam, hutan-hutan, pepohonan, sungai-sungai itu disematkan atau diberikan hak atau legal standing ya, status hukum yang ibaratnya ekuivalen dengan status atau standing hukum dari seorang manusia. Jadi apakah kita perlu mengakui alam atau hutan-hutan, sungai dan sebagainya itu sebagai entitas hukum yang memiliki hak di depan hukum? Nah, tentu saja tulisan di Stone tersebut cukup menarik perhatian orang banyak dan tentunya membuat beberapa orang bertanya-tanya ya, karena apabila kita menyematkan status hukum atau hak hukum kepada alam, kepada sungai-sungai, kepada hutan, apakah kemudian hak tersebut bisa diperjuangkan sama seperti kita memperjuangkan hak individu atau hak manusia gitu ya.
Lalu belum lagi apabila kita menganggap bahwa alam memiliki hak dan status hukumnya, kemudian bagaimana sistematikanya untuk kita katakanlah ya meng-hire pengacara ketika alam atau katakanlah hutan atau sungai-sungai itu dieksploitasi dan haknya diganggu begitu ya. Apakah kita bisa memastikan bahwa pengacara ataupun pihak-pihak yang mewakili alam tersebut memang mewakili alam yang selama ini kan kita pandang sebagai objek ya. Mayoritas hukum di dunia ini kan melihat alam itu sebagai sekedar objek atau benda mati, hampir mirip dengan benda mati yang tidak memiliki hak atau status hukum. Nah, tentu pertanyaan tersebut adalah hal yang wajar untuk ditanyakan ya, karena memang ketika kita menyematkan hak hukum kepada alam atau kepada hutan atau kepada sungai itu, kemudian prosedurnya akan cukup problematis gitu ya. Beda halnya dengan kalau kita memberikan hak hukum kepada individu, kepada manusia, karena yang namanya individu atau manusia kan pasti bisa menyampaikan pendapatnya, bisa menyampaikan aspirasinya gitu ya. Beda halnya dengan pohon gitu. Pohon nggak bisa bahasa manusia. Nah, sekarang pertanyaannya apakah hak tersebut itu memang bisa untuk diasosiasikan atau disematkan kepada entitas yang disebut dengan alam. Nah, tapi menariknya di tahun 2008 kalau tidak salah ya, sekitar tahun 2008 beberapa negara ya, salah satu negara yang pertama mengakui adanya nature's rights atau hak alam itu adalah negara Ekuador. Kemudian diikuti dengan negara Bolivia. Nah, di negara-negara tersebut itu mereka mengakui bahwa alam itu memiliki hak hukum. Nah, artinya di dalam sistem hukum mereka itu secara eksplisit diatur yang namanya hak alam. Sehingga mereka mengakui adanya entitas hukum ya, seperti kalau tidak salah istilahnya Pachamama, itu semacam terjemahan dari Mother Earth ya, atau Ibu Pertiwi gitu kalau di bahasa Indonesia ya. Artinya mereka mengakui adanya entitas hukum yang disebut dengan Mother Earth tadi, dan ketika ada eksploitasi atau penyalahgunaan terhadap alam yang merusak lingkungan, alam berhak untuk diperjuangkan haknya di mata hukum, di pengadilan. Nah, ini tentunya inovasi di bidang hukum yang cukup menarik gitu, karena kalau di Indonesia, di sistem hukum legal kita saat ini tentunya kita belum menyematkan hak semacam itu ya bagi entitas-entitas seperti alam begitu. Sejauh ini kan yang memiliki hak hukum ya tentunya manusia ya. Kita bisa dituntut apabila tindakan kita merugikan hak manusia lainnya gitu, sehingga konflik yang terjadi di mata hukum yang diakui di Indonesia kan setahu saya ya sampai sejauh ini itu adalah konflik antar manusia, bukan katakanlah manusia dan alam atau entitas-entitas yang lain gitu ya. Nah, lalu kalau kita kembali ke mitos atau legenda yang ada di Jawa sebagai contoh ya, ataupun mitos dan legenda yang ada di Nusantara yang dipercaya oleh leluhur-leluhur Nusantara zaman dulu ya. Sebagai contoh Nyi Roro Kidul atau Kanjeng Ratu Kidul gitu. Kalau kita coba analisis kan bisa dibilang konsep-konsep tersebut atau sosok-sosok seperti Kanjeng Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul itu sebenarnya kan adalah cara leluhur kita, leluhur Nusantara untuk mempersonifikasikan Laut Kidul ya atau Samudra Hindia gitu. Sehingga dalam konsep masyarakat Jawa pada waktu itu mereka melihat ya Laut Kidul atau Samudra Hindia itu sebagai entitas yang memiliki tidak hanya hak ya, tapi juga memiliki otoritasnya, memiliki sifatnya sendiri ya. Sehingga hal yang wajar ketika mungkin ya leluhur-leluhur kita zaman dulu, leluhur-leluhur kita zaman dulu itu mereka menghormati alam, menghormati laut, menghormati pohon-pohon gitu ya, menghormati sungai-sungai gitu. Seperti mereka mempercayai bahwa di laut, di sungai, di gunung-gunung seolah-olah ada penunggunya gitu. Sehingga mereka percaya bahwa di alam itu ada semacam entitas gaib ya, atau semacam entitas spiritual yang harus dihormati gitu. Tentunya pandangan ini jauh berbeda ya dengan pandangan sebagian besar masyarakat modern saat ini ya, bahwa kalau masyarakat modern kan cenderung melihat
sungai-sungai, laut-laut, hutan dan sebagainya ya sebagai ibaratnya itu ya sekadar objek yang dalam hal ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia gitu. Nah, dengan dua cara pandang yang berbeda ini tentunya menjadi masuk akal ketika cara manusia modern itu untuk memperlakukan alam akan berbeda dengan manusia zaman dulu ya, atau leluhur Nusantara zaman dulu gitu. Sehingga terjadi pergeseran pemaknaan terhadap alam dan terhadap lingkungan gitu. Nah, salah satu hal yang menarik kalau kita berbicara tentang Kanjeng Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul ya, berdasarkan legenda-legenda setempat di Jogja dan di Jawa ya sekitarnya, itu mempercayai bahwa Kanjeng Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul itu dulunya adalah manusia. Ada yang bilang bahwa dulunya Kanjeng Ratu Kidul itu bernama Kandita atau Kadita, saya lupa ya antara dua itu, Kandita atau Kadita gitu, yang merupakan putri dari raja di Pajajaran ya, dari Jawa Barat kalau tidak salah ya daerahnya. Ada juga yang beranggapan bahwa Kanjeng Ratu Kidul itu tadinya adalah putri dari Raja Munding Sari kalau tidak salah, di sebuah video YouTube saya melihat ya, yang juga berasal dari Pajajaran. Nah, kemudian karena putri Raja Pajajaran tersebut ingin hidup abadi, tapi beberapa sumber juga mengatakan bahwa dia diguna-guna gitu ya oleh ahli spiritual atau dukun yang tidak suka dengan keberadaannya, sehingga dia diguna-guna lalu mengalami sebuah penyakit gitu ya, sakit kulit gitu, yang dianggapnya pada waktu itu putri tersebut tidak layak untuk tinggal di kerajaan, sehingga akhirnya dia harus mengasingkan diri ke Laut Kidul gitu ya, dan sampai pada akhirnya dia bisa ya hidup abadi gitu ya sebagai ratu penguasa Laut Kidul atau Samudra Hindia gitu, sampai akhirnya dia menjelma menjadi yang disebut dengan Kanjeng Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul gitu ya. Dan kalau di Jogja, di legenda-legenda atau mitos-mitos yang cukup diketahui lah oleh masyarakat di Jogja dan sekitarnya, itu banyak yang bilang bahwa biasanya raja-raja Jawa atau bahkan presiden-presiden Indonesia dulu ya, seperti Presiden Soekarno gitu, itu sering kali disebut-sebut gitu ya, memiliki hubungan dengan Kanjeng Ratu Kidul gitu. Nah, biasanya Kanjeng Ratu Kidul itu menjadi semacam semacam pendamping spiritual gitu dari penguasa-penguasa di Jawa, maupun kalau dulu ya di era Soekarno, Presiden Soekarno itu akan sampai pendamping dari pendamping spiritual ya dari Presiden Indonesia pada waktu itu gitu. Nah, ini kalau kita coba nalar dari sudut pandang modern ya, dari sudut pandang yang cukup antroposentris gitu ya, tentunya legenda-legenda seperti ini ya tidak make sense gitu ya. Kalau secara materialisme, kalau kita harus membuktikannya secara empiris ya nggak bisa gitu ya. Tapi kalau kita pahami itu sebagai sastra gitu, sebagai nilai-nilai, ya mungkin bisa jadi beberapa orang menganggap bahwa ada pemaknaan yang cukup menarik ya di legenda-legenda maupun mitologi ini gitu. Mungkin orang-orang ada yang beranggapan bahwa hubungan antara pemimpin di Jawa atau di Indonesia gitu ya dengan entitas seperti Kanjeng Ratu Kidul di sini kan bisa jadi adalah hubungan untuk semacam menjaga keselarasan antara budaya yang diwakili oleh negara itu sendiri. Negara itu kan dia adalah simbol dari peradaban ya. Jadi adanya hubungan yang selaras antara presiden atau raja selaku kepala negara, selaku pemimpin peradaban di Indonesia atau di Jawa ya, dengan Kanjeng Ratu Kidul yang adalah perwujudan atau entitas spiritual dari alam itu sendiri gitu. Sehingga pertanyaan yang muncul kan, apakah jangan-jangan ya mitologi-mitologi seperti Kanjeng Ratu Kidul, seperti Nyi Roro Kidul atau Ki Sapu Jagat sebagai penunggu Gunung Merapi itu, jangan-jangan apakah itu adalah cara dari leluhur kita, leluhur Nusantara untuk semacam memberikan hak alam. Karena kalau saya dulu ya waktu kecil bahkan sampai sekarang gitu, karena saya dibesarkan dengan legenda-legenda seperti itu ya tentang Kanjeng Ratu Kidul, tentang Nyi Roro Kidul, sehingga kalau saya katakanlah main atau wisata ke
pantai gitu ya, ke pantai atau ke Laut Kidul gitu, ya saya melihat pantai dan laut itu sebagai alam yang layak untuk dikagumi dan bahkan dihormati gitu. Sehingga untuk katakanlah ya, untuk membuang sampah sembarangan di laut itu agak segan gitu, karena waktu kecil saya terbiasa menganggap bahwa laut itu semacam memiliki memiliki haknya sendiri, bahkan memiliki karakternya sendiri. Dan saya bahkan melihat bahwa Kanjeng Ratu Kidul itu adalah perwujudan dari Laut Kidul itu sendiri, yang kalau saya buang sampah kan artinya saya tidak menghormati laut atau tidak menghormati Kanjeng Ratu Kidul gitu. Meskipun ketika besar ya, ketika kita tumbuh dewasa, kita tahulah kalau Kanjeng Ratu Kidul itu ya bisa jadi hanyalah sastra dari cara leluhur kita menghormati alam gitu. Belum tentu bahwa kemudian Kanjeng Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul itu benar-benar ada gitu ya, dan dan bisa dibuktikan secara empiris ya pasti susah gitu, pasti bahkan nggak bisa ya saya rasa. Tapi dengan saya tumbuh dan berkembang mendengarkan legenda-legenda seperti itu, saya menjadi belajar gitu ya, saya menjadi belajar untuk menghormati laut dan memperlakukan laut seolah-olah ya laut itu adalah entitas yang memiliki hak yang sama dengan manusia begitu ya. Nah, itu adalah hal yang menarik ya, dan bahkan saat ini saya juga semakin mengerti, kita semakin mengerti lah kalau untuk mendidik anak kecil katakanlah yang masih 1 tahun atau 2 tahun itu nggak bisa hanya dengan fakta-fakta gitu. Seringkali katakanlah untuk hal-hal sesimpel kalau makan itu nggak boleh sambil tidur gitu ya. Kalau makan itu sebaiknya ya duduk ya, supaya ketika kita memasukkan makanan ke dalam mulut kita, makanan itu bisa turun dengan baik ya ke sistem pencernaan kita. Kalau kita tidur kan posisinya jadi tidak tegak begitu ya, sehingga makanan kan tidak bisa masuk ke sistem pencernaan dengan baik gitu. Itulah sebabnya kalau makan ya sebaiknya posisinya duduk tegap gitu ya, tidak boleh tidur gitu. Nah, kalau kita mau menjelaskan ini ke anak kecil kan susah ya. Tapi saya jadi paham kenapa orang tua saya dulu ya ketika kecil itu bahkan sampai menakut-nakuti kalau makan itu nggak boleh sambil tidur atau sambil tiduran gitu ya, nanti jadi ular loh. Nah, ini kan hal yang sebenarnya mitos atau bisa dibilang fiktif gitu ya. Dia sifatnya fiktif, tidak nyata ya, tidak bisa dibuktikan secara empiris gitu, dan memang nggak nyata kan. Tapi untuk mendidik anak kecil gitu ya, yang tidak bisa ibaratnya itu dikasih tahu hanya dengan fakta-fakta atau penjelasan ilmiah kan, cara-cara seperti ini jadi cukup efektif gitu. Saya yakin bahwa anak-anak yang mungkin usia 1 tahun ditakut-takuti dengan kalau makan sambil tidur nanti jadi ular loh. Saya yakin ketika besar mereka tidak akan mempercayai mitos itu sebagai hal yang nyata gitu. Ketika mereka dewasa juga mereka pasti akan tahu sendiri bahwa itu hanya mitos gitu. Tapi kan waktu mereka kecil kan itu bisa jadi ibaratnya narasi yang efektif untuk mereka bisa membiasakan diri kalau makan itu ya sambil duduk gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah mitologi atau legenda itu jangan-jangan hanya hal yang sifatnya fiktif dan tidak memiliki relevansi bagi hidup kita saat ini, atau jangan-jangan mitologi atau legenda itu adalah cara leluhur kita untuk mendidik anak-anaknya supaya mereka terbiasa menghormati alam.